Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, selamat datang di podcast kami. Kami buat podcast ini tuh buat ngerjain tugas geografi tentang vulkanisme. Nah sebelum itu, kenalin, aku Rehananda, absen 32. Aku Firaldian 13. Aku Muhammad Fadril, absen 20. Saya Zidaneka Matamansyah, absen 36. Nah, biar lebih enak nih ya, biar lebih plong, kalian berdua minggir dulu sana, biar aku bisa ngobrol sama Ardi. Benar banget. Oh ya. Oke, Rio. Oke. Gimana nih? Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah aku juga sih. Tapi akhir-akhir ini sibuk sih aku. Iya sama sih. Juga cuacanya juga kurang mendukung gitu. Iya, cuacanya ini bener. bikin sakit kan? Iya bener banget. Gerimis enggak, hujan enggak, panas enggak, dingin enggak. Bener, apalagi kita di Indonesia kan. Iya, tuh. Musimnya cuma 2 gitu. Iya. Sekarang lagi musim hujan. Besok kemarau, besoknya hujan lagi. Makanya bosen kan? Bosen. Nah berhubung kita bahas Indonesia nih. Tahu nggak sih Indonesia tuh dijuluki Ring of Fire tuh kenapa sih? Oh tahu dong. Kenapa tuh? Itu soalnya Indonesia tuh diapit sama 3 lempeng. 3 lempeng. Iya. Banyak banget kan ya? Iya. Apa aja itu 3 lempengnya? 3 lempengnya tuh lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Bayang 3 lempeng dunia ada di 3 lempeng dunia. Iya. Oh jadi karena diapit 3 lempeng ini makanya Indonesia tuh banyak gunung berapi sama gempa bumi guys ya? Bener banget itu. Jadi nggak heran sih kalau misalkan di TV tuh beritanya ya tentang gempa bumi, terus gunung meletus dan lain-lain sebagainya, kayak longsor gitu. Iya benar banget. Sampai bosen tuh aku lihat di TV tuh. Sama sih. Hampir setiap bulan tuh ada. Setiap bulan ada. Bahkan setiap harinya loh ada muncul berita itu. Apalagi tuh aku pernah lihat tuh di TV tuh ada salah satu gunung berapi tuh yang meletus tuh namanya Gunung Merapi kalau nggak salah. Oh iya, benar banget Gunung itu. Merapi. Itu pas aku kecil loh. Oh, itu tahun berapa ya lupa aku. Antara 2008 2009? Bukan lah, 2010 itu. Oh 2010. Pas aku masih SD kalau nggak salah ya. Wah itu ngeri banget sih ya. Banget sih itu. Itu asapnya tuh ya, abu vulkanik itu sampai Jember. Iya, kamu masa enggak tahu aku lihat di TV doang. Di TV doang. Iya. Itu sampai apa ya? Ya sampai rame gitu beritanya di TV. Aku juga kaget kan. Iya. Tuh orang di luar pada pakai masker semua, kirain ada apa. Ternyata ya abunya itu. Gitu. Tuh Gunung Merapi kok bisa meletus pas tahun 2010 tuh, kamu tahu nggak karena apa? Kurang tahu sih aku. Tapi kan ada Google. Iya, kita bisa coba cari dulu ya. Coba. Nah, Penyebab meletusnya Gunung Merapi ini. Kenapa itu? Penyebabnya adalah tekanan dari akumulasi gas dan uap air yang mendorong material vulkanik sisa erupsi 2010. Makanya terjadi letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat pada waktu itu. Dan kamu tahu nggak sih itu meninggalkan satu orang yang sangat berjasa untuk menjaga Gunung Merapi. Siapa tuh? Salah satu tokohnya yaitu Mbah Marijan. Oh alah, juru kuncinya Gunung Merapi. Iya sih. Beliau tuh keren banget guys. Keren banget ya sih. Dia udah disuruh evakuasi, tapi dia Benar. lebih memilih tinggal di situ ya. Benar banget. Tapi disayangkan beliau meninggal. Dan jasa-jasanya juga pasti masih dikenang sama kita juga lah. Lagi tempatnya sekarang sudah dijadikan tempat wisata. Oh gitu iya, kan. bener-bener banget. Jadi kita bisa melihat sisa-sisanya gitu, sisa batuan-batuan yang terlempar. Bener, benda-benda Mbah Marijan dulu almarhum. Ya gitulah. Jadi ya kita terus berduka cita lah ya atas meninggalnya Mbah Marijan atau AKA juru kunci Gunung Merapi. Tuh. Kita berdua udah kelamaan ngobrol gak sih ini? Udah banyak bincang-bincang tentang Gunung Merapi karena asik banget, bener. Teman kita tadi yang mana 2 tuh? Itu sini. Pian, kakak sini. Nah, teman kita berdua ini yang akan menjelaskan tentang materi berikutnya tentang Gunung Merapi. Kita berdua mau undur diri dulu ya. Karena kita berdua udah kebanyakan ngobrol dari tadi. Kalau kita lebih dalam lagi kan mereka berdua udah dapat topik tuh bisa. Jangan panik ya, nanti kita akan kembali lagi ya. Stay tune. Aman kok. Oke, bye. Nah, biar lebih enak ngobrolnya, gimana kalau kita duduknya lebih deketan aja? Ayo juga. Jadi kita berdua akan
melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Rehan dan Ariel sebelumnya. Jadi Al dan Rehan tadi kan membahas tentang letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. So, aku juga ada loh letusan Gunung Merapi tahun 2006, tapi nggak tahu mana kebenarannya. Nah, jadi 2006 itu juga ada letusan Gunung Merapi, tetapi tidak sedahsyat pada tahun 2010. Pada 2010 dampaknya jauh lebih parah dibanding dengan tahun 2006, sekitar 8 kali lebih dahsyat, dengan kerugian yang ditaksir mencapai 5 triliun dan korban jiwanya yaitu 300.000 orang mengungsi, 370 korban jiwa dan 576 orang dirawat inap. Nah, untuk dampaknya sendiri kamu tahu nggak? Tahu dong. Apaan tuh? Jadi dampak buruk erupsi Merapi meliputi rusaknya daerah aliran sungai, rusaknya infrastruktur air, perubahan karakteristik air tanah dan air bumi, deteriorasi kualitas air dan tertutupnya mata air oleh material erupsi dan lahar dingin, dan terkuburnya area permukiman di sekitar Gunung Merapi. Walah, jadi itu dampak buruk erupsi Gunung Merapi. Ya. Kalau dampak positifnya kamu tahu nggak? Kurang tahu juga sih. Kebetulan aku juga nggak tahu dampak positif erupsi Gunung Merapi. Emangnya ada ya? Nah, gimana kalau kita cari aja informasi di Google? Itu juga tuh. Nah, ketemu nih dampak positif dari letusan Gunung Merapi. Jadi, dampak positif dari letusan Gunung Merapi yaitu lahan atau tanah yang dialiri oleh lava dan terkena abu vulkanik dapat subur, sehingga produksi pertanian meningkat. Bahan vulkanik yang keluar dari gunung seperti pasir dan batu dapat bermanfaat untuk bahan bangunan dan lainnya. Dapat menciptakan ekosistem baru di hutan yang rusak akibat letusan Gunung Merapi. Jadi itu ya. Nah ya, jadi itu alasannya apa? Dampak positif dari letusan Gunung Merapi. Nah, jadi sampai sini pembahasan kita. Gimana mau memanggilkan Rehan dan Ariel untuk Boleh. masuk ke penutupan? Di sini sih. Ya. Wah, asik banget sih Wah. dari tadi ngobrolnya ya kan ya. Iya banget. Ya, jadi kita udah masuk ke penutupan atau akhir acara nih. Ah, betul sekali. Sayang sekali ya kita udah bakal kita- berpisah ya. iya, Tapi mau- jangan khawatir loh, kita bakal ketemu lagi. Benar, Ada kesempatan. Tugas selanjutnya apa lagi kan? Kalau ada Tugas selanjutnya ya, nantikan kami semua ini. Ya, sekian dari kami pamit undur diri ya. Ah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.